Salam sehat anak-anak semua. Kembali lagi dengan Pak Dedi di sini. Kali ini kita akan belajar kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan, biaya peluang, prinsip ekonomi, serta motif ekonomi. Yang pertama, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Kebutuhan berbeda dengan keinginan ya anak-anak. Kebutuhan itu jika tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Ada berbagai macam kebutuhan dalam ilmu ekonomi. Macam-macam kebutuhan tersebut. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Yang kelima, kebutuhan menurut sumbernya. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang paling mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kebutuhan primer ini dikatakan kebutuhan yang paling mutlak harus dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya meja, kursi, dan peralatan rumah tangga. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berupa barang-barang mewah. Misalnya mobil, sepeda motor, perhiasan, televisi, dan komputer. Kebutuhan tersier ini kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi. Kebutuhan tersier ini dipenuhi apabila seseorang memiliki pendapatan berlebih. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya. Nah, yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Contohnya, makanan, pakaian, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan manusia yang sifatnya kejiwaan atau santapan rohani. Contohnya, hiburan, agama, pendidikan, dan taman rekreasi. Selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya, orang yang sakit harus segera berobat dan orang yang lapar harus segera makan. Nah, itu artinya kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Nah, yang kedua, kebutuhan mendatang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan atau direncanakan untuk masa depan. Contohnya, orang tua kalian menabung untuk mempersiapkan biaya pendidikan kalian di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Nah, yaitu yang pertama ada kebutuhan perseorangan atau individu. Nah, kebutuhan perseorangan atau individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia.
Contohnya, kacamata bagi orang yang membutuhkan kacamata, petani yang membutuhkan cangkul. Yang kedua, kebutuhan masyarakat atau kelompok. Nah, kebutuhan masyarakat atau kelompok adalah kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya, kebutuhan kepentingan umum yaitu jalan raya, jembatan, sekolah, dan pasar. Nah, yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama itu kebutuhan sosial, adalah kebutuhan yang muncul berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Misalnya, seseorang ingin membeli emas dikarenakan dia melihat tetangganya memiliki emas. Yang kedua, kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, contohnya dari kebutuhan psikologis yaitu kasih sayang, itu dari orang tua, teman, sahabat, maupun pacar bagi anak-anak yang sudah memiliki pacar. Nah, di sana masuk sebagai kebutuhan psikologis. Selanjutnya, barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Nah, yang pertama ada berdasarkan cara memperolehnya. Nah, berdasarkan cara memperolehnya itu ada barang atau benda ekonomi adalah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas sehingga cara memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya, air dalam kemasan, makanan, komputer, sepatu, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada barang bebas. Barang bebas adalah alat pemuas kebutuhan yang telah disediakan oleh alam dan jumlahnya banyak sekali. Karena jumlahnya yang banyak sekali, maka untuk memperolehnya tidak diperlukan usaha yang keras atau pengorbanan. Contoh barang bebas adalah udara, angin, dan sinar matahari. Yang ketiga ada barang ilit, adalah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat melimpah atau berlebihan dan juga dapat menyebabkan suatu musibah atau bencana alam. Misalnya, air ketika terjadi banjir, api pada saat terjadi kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berdasarkan tujuan penggunaannya, ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah alat yang secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya tanpa harus melalui proses pengolahan. Contohnya, buah-buahan, pakaian, meja, kursi, motor, dan mobil. Nah, selanjutnya ada barang produksi. Nah, barang produksi adalah alat pemuas yang tidak secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang produksi dapat digunakan setelah melalui proses pengolahan lebih lanjut atau setelah menghasilkan benda lain. Contoh barang produksi seperti gandum yang akan dibuat menjadi roti, kain yang akan dibuat menjadi pakaian. Barang berdasarkan wujudnya. Nah, barang berdasarkan wujudnya ada barang konkret. Barang konkret adalah alat pemuas kebutuhan yang dapat diraba, dilihat, dan dirasakan. Contohnya, minuman, makanan, tas, lemari, komputer, buku, dan yang lainnya. Yang kedua ada barang abstrak, adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak dapat diraba, dilihat, namun dapat dirasakan. Contohnya, jasa guru, jasa dokter, jasa supir. Nah, selanjutnya ada barang berdasarkan hubungannya dengan barang lain, yaitu yang pertama ada
barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan dengan barang lain. Contohnya mobil dengan bensin, kopi dengan gula. Nah, yang kedua itu ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Nah, contohnya beras dapat menggantikan fungsi dari jagung. Nah, begitu juga sebaliknya, jagung dapat menggantikan fungsi dari beras itu sendiri, yang sama-sama merupakan karbohidrat. Nah, selanjutnya ada berdasarkan proses pembuatannya. Nah, barang berdasarkan proses pembuatannya yaitu ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses produksi sehingga barang ini belum siap untuk digunakan. Contohnya hasil hutan seperti damar, rotan, dan kayu. Hasil pertanian, padi, jagung, dan kedelai. Hasil perkebunan, dan hasil pertambangan. Yang kedua ada barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi merupakan barang yang sudah mengalami proses produksi lebih lanjut namun belum dapat digunakan karena belum selesai prosesnya. Nah, contohnya kulit pada industri sepatu dan tas, tembakau pada industri rokok, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada barang jadi. Adalah barang yang sudah melalui proses pengolahan sehingga siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya pakaian, sepatu, tas, sepeda motor, komputer, televisi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang biaya peluang. Nah, salah satu cara menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Nah, biaya peluang itu sendiri adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tetapi harus mempertimbangkan biaya peluang, atau sering diistilahkan dengan opportunity cost. Nah, berikut contoh biaya peluang agar anak-anak mudah memahami apa sih itu biaya peluang. Nah, contohnya Paris ditawarkan untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 1 juta per bulan. Nah, di sisi lain, Paris memiliki kemampuan secara keahlian dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan mendapatkan laba sebesar 5 juta per bulan. Nah, tetapi setelah melalui proses produksi dan promosi selama 4 bulan. Nah, dari ilustrasi di atas, jika Paris lebih memilih mengambil peluang untuk melakukan produksi sendiri, maka dia telah kehilangan peluang untuk bekerja pada orang lain dengan gaji 1 juta selama 4 bulan. Nah, jadi peluang yang hilang sebesar 1 juta itulah yang dinamakan dengan biaya peluang. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman atau patokan yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Pedoman tersebut berupa kalimat istimewa, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Nah, jadi singkatnya pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, berikut ciri-ciri perilaku seseorang yang menggunakan prinsip ekonomi. Yang pertama, bersikap hemat. Yang kedua, menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu artinya
memenuhi kebutuhannya dari yang paling penting hingga yang tidak penting. Itu diurutkan dari yang terpenting hingga yang kurang penting. Yang ketiga, bertindak secara rasional dan ekonomis. Dan yang keempat, bertindak dengan prinsip cost and benefit. Motif ekonomi. Motif ekonomi. Nah, dalam ekonomi, dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi disebut motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu dapat kita bagi atas 3 bagian, yaitu motif kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Yang pertama, motif kegiatan produksi. Motif yang mendorong orang untuk melakukan berbagai kegiatan produksi adalah motif ekonomi berupa imbalan materi dan motif non-ekonomi yang berupa imbalan non-materi. Contoh motif ekonomi, orang yang bekerja di sebuah perusahaan dan setiap bulan mendapatkan gaji. Contoh motif non-ekonomi, seorang pekerja sosial yang bekerja untuk sebuah panti asuhan. Yang kedua, motif kegiatan konsumsi. Nah, motif kegiatan ekonomi konsumsi adalah konsumen mengonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Sementara itu, motif non-ekonomi yang mendorong konsumen mengonsumsi barang dan jasa adalah agar dapat bertahan hidup. Yang terakhir ada motif ekonomi kegiatan distribusi. Nah, motif ekonomi kegiatan distribusi itu motif distributor menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen ialah untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Motif seperti ini tidak berlaku untuk semua distributor. Ada distributor yang melakukan kegiatan ekonomi bukan untuk memperoleh laba, seperti koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada sehingga tercapainya kemakmuran. Nah, kita sudah belajar juga berbagai macam alat pemenuhan kebutuhan. Kita sudah belajar biaya peluang, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.